Kalau kita bicara tentang baper, orang paling sering baper itu dalam urusan apa? Urusan cinta. Terutama kalau cintanya ditolak atau cintanya diputusin ya. Saya pengen nanya, Rasulullah pernah nggak ditolak cintanya? Pernah? Berapa kali? 2 kali ditolak cintanya. Baper nggak Rasul? Biasa aja. Move on nggak Rasulullah setelah ditolak? Move on banget. Malah setelah ditolak cintanya di dunia, Rasulullah SAW pergi ke akhirat. Gimana pergi ke akhirat? Isra Mi'raj, jalan-jalan ceritanya. Jadi cara supaya nggak baper dalam urusan ditolak cinta dan bisa move on, pergilah jalan-jalan. Mungkin cari ombak, surfing. Mungkin cari angin, mungkin cari apalah, pokoknya jalan-jalan. Tapi kemarin saya mah surfing bukan gara-gara baper, dikit sih. Enggak, gara-gara pengen belajar gimana sih rasanya naik di atas ombak, ternyata nggak bisa-bisa juga. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, 2 kali Nabi SAW itu ditolak cintanya. Pertama ditolak oleh calon mertua. Kedua ditolak oleh si cewek itu sendiri. Siapa calon mertua yang nolak cinta Rasul? Paman beliau sendiri, Abu Thalib. Ketika Rasulullah SAW pernah di masa jomblonya, di masa mudanya, sebelum nikah sama Khadijah, Rasulullah tuh ada perasaan kepada salah satu putrinya Abu Thalib. Lalu Rasulullah menyampaikan hajatnya kepada Abu Thalib tentang niat dia untuk menikah dengan putri Abu Thalib. Berarti siapanya Rasul nih? Sepupu ya, sepupunya Rasul. Kenal banget lah gitu. Ternyata Abu Thalib bilang, ya Muhammad, waktu itu Nabi belum dapat wahyu. Ya Muhammad, dulu sesungguhnya putriku ini akan aku nikahkan dengan kabilah fulan. Karena sesungguhnya dulu mereka menyerahkan putri mereka untuk dinikahkan kepada kabilah kita. Sekarang balas jasa kita yang memberikan putri kita dinikahi oleh putra mereka. Siapa putri kabilah itu yang diserahkan kepada kaumnya Nabi Muhammad? Yaitu Aminah, ibunya Rasulullah SAW. Jadi anaknya Abu Thalib mau diserahkan kepada kabilahnya ibu Rasulullah SAW sebagai balas jasa. Karena dulu kabilah itu menyerahkan Aminah untuk dinikahi oleh Abdullah. Sehingga kata Abu Thalib, aku ingin menikahkan putriku dengan kabilah fulan wahai Muhammad. Ditolak sama Abu Thalib. Ditolak, Rasulullah bilang, ya tidak apa-apa wahai paman. Mudah-mudahan dia hidupnya bahagia atau apalah, didoakan yang baik-baik oleh Rasulullah. Itu baru cowok banget ya. Jadi bukan, aduh terus saya hidupnya gimana kalau tanpa dia. Lemah sekali ya. Jadi tidak punya apa, gak tangguh gitu, gak tough. Karena begitu diputusin pengen mati aja. Tapi masih mending sekarang kalau diputusin masih ada Pokemon ya. Jadi sibuk aja dengan Pokemon. Kenapa? Kamu sibuk nyari-nyari Pokemon daripada nyari-nyari pacar. Mending saya nyari Pokemon. Dapat bintang ya. Kalau nyari pacar habis duit. Udah habis duit ternyata ditolak. Jadi Rasulullah mah biasa aja ditolak sama Abu Thalib. Move on. Move onnya kenapa? Gimana? Berdagang. Berdagang lagi dengan jujur, sukses. Akhirnya dilamar oleh cewek yang lebih keren, lebih cantik, lebih apa? Lebih pokoknya perfect aja. Walaupun dia bukan gadis, tapi dia satu dari 4 perempuan yang perfect, yang sempurna. Tidak ada perempuan yang sempurna di muka bumi kecuali 4 kata Rasul. Siapa? Yang paling tua teh? Asiyah istri Fir'aun, kemudian Maryam binti Imran, ibunya Isa, kemudian Khadijah bintu Khuwailid atau istri Rasulullah, dan yang keempat Fatimah bintu Rasulillah. Cuma 4 itu doang perempuan yang sempurna, yang lain gak ada yang sempurna. Jadi jangan terlalu perfeksionis membandingkan istri kita dengan Khadijah. Mah, ini Khadijah tuh gini. Lah Khadijah itu perempuan yang sempurna dan di muka bumi itu cuma ada 4.
lah istri kita bukan yang kelima. Jadi wajar banget kalau istri kita itu agak ngejomplang sih dengan Khadijah. Ini mumpung istri saya nggak ikut jadi mumpung karena istri kita bukan Khadijah, bukan Fatimah, bukan Maryam, bukan Asiyah, maka kalaupun kita mau menjadikan Khadijah sebagai inspirator, sebagai motivasi, boleh, tapi jangan memaksakan keluarga kita persis seperti Khadijah. Apalagi ada penceramah kadang-kadang idealismenya tinggi, perfeksionis pula, pragmatis lagi. Gimana? Dia menggabungkan semua kehebatan para sahabat, lalu dibilang, kalian tuh kalau imannya harus seperti Abu Bakar, tegasnya harus seperti Umar, terus kekayaannya harus seperti Utsman, ilmunya harus seperti Ali, amanahnya seperti Abu Ubaidah, Al-Qur'annya seperti Ibnu Abbas. Coba 6 orang disuruh gabung pada diri kita sendiri. Halo, saya mah cuma orang biasa. Jangan gabungin semua orang luar biasa itu harus ada pada diri saya sempurna. Mereka aja dibagi 6, kita ngambil sendiri. Ini agak-agak kurang realistis menurut saya. Tapi jadikan mereka semua sebagai inspirasi, penyemangat, motivasi. Cuman kalau nuntut harus persis, kita hebatnya kayak mereka ber-6, itu terlalu berlebihan. Begitu juga kita kepada pasangan. Yang ibu-ibu ketika baca cerita tentang misalnya gimana kesabaran Ali terhadap Fatimah, di blog tuh, terus di copy, di send kepada suaminya, "Pah, ini ada hadiah buat papa, apa cerita kesabaran Ali terhadap istri." Seburuk-buruk hadiah kata si bapaknya. Kenapa seburuk-buruk hadiah? Karena bikin baper tadi. Wah, saya mah bukan seperti Ali wahai ibu gitu ya. Ali mah adalah pangeran surga. Dan kita mah masuk surga belum tentu, tapi berharap masuk surga. Kalau itu mah pangeran surga. Tapi bukan berarti kita nggak perlu mencontohi, belajar mencontohi dari mereka. Tapi bagi yang lain jangan menuntut persis kayak mereka. Kayak ada penceramah ngomong, pemimpin itu, presiden itu harusnya kayak Abu Bakar, nggak nerima gaji. Wah, coba kalau kita yang jadi presiden, mau gitu nggak mau nerima gaji? Nggak tahu sih, jadi RT aja kayaknya masih mikirin gaji kan? Apalagi jadi presiden nggak nerima gaji. Abu Bakar emang nggak nerima gaji awalnya, Umar juga nggak nerima gaji. Coba kita aja belajar jadi seperti Abu Bakar tanpa menuntut orang lain untuk menjadi seperti dia. Jadi kita aja masing-masing. Saya mah pengen kayak Abu Bakar, saya mah pengen kayak Umar, saya mah pengen saya, oke. Tapi kalau kamu harusnya, itu nggak oke. Kita aja yang tegas terhadap diri sendiri, toleran terhadap orang lain. Jangan tegas terhadap orang lain, terlalu toleran terhadap diri sendiri. Tapi kan saya cuman istilah-istilah toleran terhadap diri sendiri. Kalau ke diri sendiri tegas, harusnya saya begini, harusnya saya begitu, harusnya ke diri sendiri, ke orang lain gak apa-apa deh ke orang lain. Kalau orang bisa kayak gini, insya Allah gak ada masalah sih di antara kita mah. Karena semuanya berlomba-lomba menjadi lebih baik. Balik lagi, ternyata yang melamar Rasulullah adalah Khadijah. Dilamar sama Khadijah. Tapi etika melamar karena cewek duluan yang datang nggak boleh langsung ke Rasulullah. Nah ini etika yang sekarang mulai agak-agak kabur. Datang Khadijah bukan ke Rasulullah tapi kepada pembantunya Khadijah. Siapa pembantunya Khadijah? Siapa? Ini ada door prize panitia. Pembantunya Khadijah, saya nanya karena saya lupa. Siapa sih pembantunya Khadijah? Maisaro, cewek apa cowok? Yakin? Kok tahu? Maisaro cewek apa cowok? Nanya ke yang akhwat dulu deh, yang cewek-cewek. Maisaro cewek apa cowok? Bu, teh? Hah? Cowek? Bahaya kalau cowok. Maisaro adalah cowok. Namanya aja Maisaro, makanya hati-hati jangan sampai namain anak tetangga Maisaro. Kita udah rajin ke masjid, tetangga nanya, Kang, Akang saya lihat rajin ke masjid, boleh dong minta nama anak yang bagus? Dia mintanya ke kita, bukan ke suaminya, bahaya ya. Mintanya kita, gimana nama anak yang bagus yang Akang tahu dari ustadz-ustadz. Oh ada tuh nama yang bagus, pembantunya Khadijah. Anak ibu siapa? Anak ibu laki perempuan? Perempuan, oh cocok tuh, pembantunya Khadijah. Siapa Kang namanya? Maisaro. Oh iya benar, dia juga ngerti, kirain Maisaro itu nama
cewek. Udah aja Maisarah, pergilah dia kuliah di Mesir. Ismake, kata orang Mesir, nama kamu siapa? Maisarah. Langsung orang Mesir, nama Maisarah tapi cewek, harusnya cowok. Jadi nggak semuanya, oh itu berarti cewek ya. Masyitoh, Maisarah, Fatimah, Aminah, Halimah, nggak semuanya cewek. Ada yang cowok tapi namanya yaitu Maisarah. Bilang ke Maisarah ini udah pernah jalan bareng dengan Rasulullah. Maisarah, sini. Ada apa ya Khadijah? Kamu kan udah pernah jalan bareng dengan Muhammad ke Syam, ke Yaman. Setahu kamu Muhammad itu orangnya gimana, pendapat kamu? Wah, kata Maisarah, wahai Khadijah, saya bergaul dengan banyak orang, tapi saya belum pernah melihat ada orang yang lebih mengagumkan daripada Muhammad. Bahkan ada hal yang aneh tentang diri dia. Apa itu Maisarah? Ketika saya lagi dalam perjalanan dagang sama Muhammad, suatu saat saya melihat awan itu seperti memayungi Muhammad dari panasnya matahari. Kemanapun dia pergi. Ini aneh. Jangan-jangan dia adalah calon nabi yang disebut-sebut orang Yahudi, kata Maisarah. Dan kejadian yang lain, ketika dia sedang istirahat dan bersandar di bawah sebuah pohon di daerah Syam, pohon itu menunduk dan memberikan semacam naungan sehingga nggak terbakar matahari juga. Pohon itu sampai nunduk untuk Muhammad. Dan pohon itu dikenal dengan Syajaratun Nabi, pohonnya para nabi. Asal ada nabi yang duduk di situ pasti dia nunduk. Jadi kalau kita mau tes kita nabi atau bukan, duduk aja situ. Pasti nggak akan nunduk tuh pohon. Malah pergi. Udah nggak ada pohonnya. Jadi Syajaratun Nabi. Nabi itu Muhammad pernah duduk di situ dan pohon itu menunduk. Ini peristiwa yang sangat aneh, wahai Khadijah. Khadijah makin jatuh cinta, makin berharap menjadi istrinya calon Nabi Allah Subhanahu wa taala, sehingga akhirnya Khadijah mengutus Maisarah untuk ngomong kepada keluarganya Muhammad, yaitu kepada Abu Thalib. Baru setelah itu Rasulullah datang melamar Khadijah. Diterima, udah selesai. Selang beberapa tahun kemudian, setelah mereka hidup dalam keadaan yang luar biasa bahagia, dapat wahyu pahit, susah, asam, garam semuanya dirasakan bersama. Akhirnya Khadijah wafat. Ketika Khadijah wafat, Rasulullah sedih. Itu baper bukan? Baper. Berarti kalau kita kehilangan seseorang yang kita cintai dan kita sedih, baper, itu baper yang dibolehkan. Tapi kalau ditolak cinta kita baper, itu baper yang dilarang. Gak boleh baper ditolak cinta. Ditolak cinta gak masalah, move on lagi aja. Nyari lagi, ditolak lagi, nyari lagi, pantang menyerah.